Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Suryanti, NPM 1869018 akan menjelaskan roti bulat dalam bahasa Inggrisnya yaitu bun. Roti bun ini memiliki ciri yang sangat khas dan dimana roti ini digunakan untuk wadah burger atau untuk wadah hotdog. Rasa dari roti ini sangat lezat karena roti buns ini pada bagian atasnya terdapat taburan wijen yang akan membuat cita rasa dari roti buns menjadi semakin istimewa. Roti bun ini memiliki ukuran yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Umumnya berukuran sekepalan tangan atau lebih kecil dari roti bun ini. Bisa langsung dimakan karena roti bun ini juga memiliki cita rasa yang manis. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan roti buns adalah terigu dengan protein tinggi, kemudian gula pasir, susu bubuk, ragi instan seperti vermipan, kemudian kuning telur, susu cair, susu kental manis, butter atau margarin, kemudian garam dan memberi topping sesuai dengan selera. Selanjutnya yaitu peralatan pengolahan untuk pembuatan roti buns adalah baskom, timbangan, mixer, loyang, oven, dan lain-lain. Pengolahan produk yang pertama yaitu menyiapkan wadah untuk mencampurkan tepung, gula, susu, dan ragi, dan garam, kemudian di mixer sampai adonan tercampur rata. Selanjutnya yaitu menambahkan air dan mentega putih ke adonan, kemudian aduk hingga adonan menjadi kalis. Selanjutnya yaitu timbang adonan dengan berat sesuai dengan keinginan, kemudian membentuk bulatan adonan dan biarkan adonan selama 10 menit hingga adonan mengembang, kemudian kempiskan adonan dan buat bulatan lagi. Selanjutnya yaitu susun bulatan yang sudah dibuat di atas loyang dan biarkan mengembang selama 15 menit, kemudian tekan adonan hingga adonan berbentuk pipih, kemudian membiarkan adonan mengembang selama 40 menit. Setelah adonan mengembang, olesi permukaannya dengan air, kemudian beri taburan wijen. Setelah itu, oven adonan pada suhu 220 derajat Celcius selama 20 menit. Jika sudah matang, maka angkat dan biarkan agak dingin. Selanjutnya yaitu penyimpanan dan pengemasan. Penyimpanan roti yaitu pada suhu ruangan. Suhu ruangan yang baik yaitu berada di sekitar 20 derajat Celcius atau 68 derajat Fahrenheit. Kemudian memastikan roti jauh dari paparan sinar matahari langsung, atau memasukkan roti ke dalam freezer. Pembukaan roti ini digunakan untuk mencegah roti agar tidak basi, atau bisa juga memasukkan roti ke dalam ziplock atau wadah anti udara. Hal ini akan membuat roti bertahan lebih lama. Kemudian pengemasan adalah proses terakhir dalam melakukan produksi. Proses ini menentukan tampilan luar produk dan ketahanan produk hingga ketahanan konsumen, sehingga jenis kemasan yang digunakan roti untuk mengemas produknya yaitu seperti plastik dan kemasan kotak dengan berbagai ukuran sesuai dengan jenis roti tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik mutu produk. Dalam melihat parameter kualitas roti, dapat dinilai memiliki kualitas yang baik dengan diukur melalui sifat eksternal dan internal dari roti yang dihasilkan. Dari parameter eksternal merupakan tolak ukur dari kualitas roti yang dapat dilihat secara kasat mata, yang terdiri dari volume, keserasian bentuk, warna kulit, dan kelenturan atau kelembutan kulit. Sedangkan dari secara internal dilihat roti setelah matang dan dingin, kemudian dipotong menjadi dua bagian dan dapat dilihat bagian dalam. Kemudian dievaluasi sifat internalnya seperti melihat kualitas roti dari pori-pori, warna pori-pori, karakter pori-pori, bau atau flavor, dan rasa. Kemudian HACCP dari roti buns ini adalah menggunakan 12 langkah penerapan sistem HACCP yang mengikuti buku panduan penyusunan rencana HACCP yang terdiri atas 5 persyaratan dasar dan 7 prinsip sistem HACCP.
5 persyaratan dasar berupa pembentukan tim HACCP, pendeskripsian jenis produk, identifikasi penggunaan produk, pembuatan dan pengembangan diagram alir, dan tindakan verifikasi diagram alir. Selanjutnya yaitu prinsip utama dalam HACCP berupa analisis bahaya dan pencegahannya, kemudian identifikasi critical control points atau CCP, menetapkan batas kritis CCP, menetapkan pemantauan monitoring, menetapkan tindakan koreksi, menyusun prosedur verifikasi, dan menetapkan prosedur pencatatan atau dokumentasi. Yang terakhir yaitu pemasaran. Konsep yang digunakan dalam pemasaran roti Pearls adalah konsep perbatasan produksi. Konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan memilih produk yang mudah didapat dan murah harganya, sehingga fokus utamanya adalah meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas cakupan distribusi. Kemudian konsep ini memilih produk yang menawarkan mutu, kinerja terbaik, dan hal-hal inovatif lainnya. Selanjutnya, konsep ini juga memiliki kebutuhan dan keinginan pasar yang menjadikan sasaran serta memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada pesaingnya. Konsep ini didasarkan pada 4 sandi utama, yaitu pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran yang terkoordinasi, dan keuntungan. Terima kasih apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.